Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe Indri Kiki Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Saya Dwi Sevia Amanda. Saya Armuniarti. Saya Fezalia Makfira. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia dalam tata hukum di Indonesia. Baiklah semuanya, silakan disimak ya. Hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian tujuan HAM. Secara umum, tujuan HAM adalah melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Instrumen HAM terdiri dari 6 poin. Yang pertama, TAP MPR nomor 17/MPR/1998. Yang kedua, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang keempat, Piagam PBB 1945. Yang kelima, Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Dan yang terakhir, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Landasan hukum HAM terdiri dari Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan Pemerintah, hukum internasional tentang hak asasi manusia yang sudah diratifikasi. Macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi. Kebebasan masuk dan mengikuti organisasi. Yang kedua, kebebasan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan. Yang kedua, hak asasi politik. Hak untuk menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih, dan hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. Yang ketiga, hak asasi hukum. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum pemerintahan. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan, kebebasan memilih pekerjaan, dan hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya. Hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta. Kemudian terdapat lembaga HAM di Indonesia, yaitu ada Komnas HAM RI, Komnas Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Komnas HAM RI merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Kemudian Komnas Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah salah satu lembaga isi nasional anti nasional hak asasi manusia atau NHRI, National Human Rights Institution, yang berfokus pada penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Kemudian yang terakhir ada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia.
Lembaga Perlindungan Anak atau LPAI adalah organisasi pegiat perlindungan anak yang kelembagaannya terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM serta kepengurusannya diresmikan dengan surat keputusan Kementerian Sosial. Kemudian lanjut ke pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM terdiri dari dua, yaitu ada pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang meliputi kejahatan geoside dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Romli Atma Sasmita berpendapat bahwa pelanggaran HAM berat adalah tindakan yang bersifat sistematis dan meluas. Kedua kata tersebut merupakan kata kunci yang bersifat melekat dan mutlak dan harus ada pada setiap tindakan pelanggaran HAM berat, khusus kaitannya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran HAM yang dinilai ringan, bahkan beberapa tindakan melanggar HAM tidak sampai mengancam keselamatan orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat. Yang pertama ada kejahatan genosida. Kejahatan genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara yang pertama, membunuh anggota kelompok. Yang kedua, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainya. Yang keempat, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Dan yang kelima, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Selanjutnya ada kejahatan kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas atau ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. Kemudian ada penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Selanjutnya ada penghilangan orang secara paksa, dan yang terakhir ada kejahatan apartheid. Kemudian ada contoh kasus pelanggaran HAM berat. Kasus yang pertama yaitu kerusuhan Tanjung Priok 1984. Kasus pelanggaran ini terjadi pada 12 September 1984 yang mengakibatkan 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Dalam peristiwa ini terjadi kerusuhan antara aparat dan warga sekitar. Kasus yang kedua ada kasus Munir. Munir Said Tholib adalah aktivis HAM pada zaman Orde Baru. Munir melakukan pembelaan pada orang-orang yang tertindas. Namun, tahun 2004, Munir ditemukan meninggal dunia dalam pesawat menuju ke Amsterdam. Dari hasil otopsi, forensik Belanda menemukan racun arsenik dalam jasad Munir. Kasus yang ketiga yaitu kasus bom Bali pada tahun 2002. Kasus bom Bali terjadi di tahun 2002 dan 2005. Peristiwa tersebut dilakukan oleh teroris yang memakan banyak jiwa dari masyarakat Indonesia dan negara asing. Selanjutnya ada kasus suku Dayak dan Madura. Kerusuhan yang berujung pada konflik horizontal di Sampit, Kalimantan Tengah, atau biasa disebut Perang Sampit, terjadi pada tahun 2001. Konflik ini melibatkan suku Dayak dengan warga pendatang Madura.
Konflik dipicu oleh persaingan dalam berbagai aspek antara kedua belah pihak. Meski perselisihan telah terjadi sejak tahun 1990-an, tetapi selalu dapat diredam hingga akhirnya terjadi perkelahian yang menewaskan salah seorang warga Dayak pada akhir tahun 2000. Perselisihan kedua kelompok berlanjut pada tahun 2001 yang berawal dari penyerangan rumah warga Madura dan oleh suku Dayak. Perang antar etnis akhirnya tak lagi dapat dihindarkan. Puncaknya pada 18 sampai 21 Februari 2001 saat suku Dayak menuntut balas terhadap perlakuan buruk suku Madura selama di tanah leluhur mereka. Pembalasan suku Dayak sungguh keji. Orang-orang Madura disampit, dibantai dengan dipenggal kepala, dibakar dan ditusuk. Kepala-kepala yang terpisah bahkan diarak diseret keliling sampit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peristiwa Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998 dan tahun 1999. Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti dan puluhan lainnya luka-luka. Tragedi Semanggi 1 terjadi pada 11 sampai 13 November 1998 dan tragedi Semanggi 2 terjadi pada 24 September 1999. Kemudian, penculikan aktivis politik pada tahun 1998. Tahun 1998 terjadi penculikan dan hilangnya beberapa aktivis. Menurut catatan dari Kontra, ada 23 orang terdiri dari 1 orang meninggal, 9 orang dilepaskan, sedangkan 13 orang lainnya dinyatakan hilang. Kemudian kasus terbunuhnya Marsinah pada tahun 1993. Marsinah adalah seorang aktivis dan buruh pabrik pada masa Orde Baru. Ia bekerja pada PT Catur Putra Surya, Porong Sidoarjo, Jawa Timur, yang diculik dan kemudian terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Mayatnya ditemukan di hutan yang berada di Dusun Jegong, Desa Wilangan, dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Selanjutnya, kasus Salim Kancil pada tahun 2015. Salim Kancil adalah warga desa Selok Awar-Awar, Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, yang menjadi korban pembunuhan pada Sabtu 26 September 2015 menyusul protesnya bersama beberapa kawannya terhadap penambangan pasir di desa setempat. Kemudian peristiwa Paniai pada tahun 2014. Peristiwa Paniai ini diketahui berawal pada malam 7 Desember 2014 di Ena Rotali, Paniai, Papua. Kejadian ini diawali oleh teguran kelompok pemuda kepada anggota TNI yang membawa mobil Toyota Fortuner hitam tanpa menyalakan lampu. Teguran itu rupanya menyebabkan pertengkaran yang berujung penganiayaan oleh TNI. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran HAM ringan. Yang pertama, kelalaian puskesmas memberikan vitamin kadaluarsa kepada ibu hamil. Seorang ibu hamil berinisial N diduga diberi vitamin kadaluarsa oleh satu pihak puskesmas di Jakarta. N diberi 3 jenis obat yang sama dan salah satu vitaminnya diduga telah melewati tanggal kadaluarsa, yaitu April 2019. Setelah mengonsumsi vitamin tersebut, N mengalami mual-mual, muntah hingga perutnya kesakitan. Kasus yang kedua yaitu perundungan atau bullying. Beberapa tahun lalu, seorang siswa di SMA negeri di Jakarta mengaku dihardik, dipukul, dan dicengkram oleh 3 seniornya hingga lebam-lebam, hanya gara-gara tidak memakai kaos dalam.
Aturan memakai singlet itu diterapkan oleh seniornya, bukan oleh sekolah. Korban telah berusaha memberikan penjelasan soal tidak pakai singlet itu. Namun, ketiga seniornya tetap tidak mau mendengar dan terus memarahinya. Kasus yang ketiga yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang abaikan pasien miskin. Aswanah dan Asmiah, dua pasien pemilik Jamkesmas dan surat keterangan tidak mampu, mengeluhkan buruknya pelayanan RSUD Tangerang kepada pejabat Kementerian Kesehatan. Bukannya direspon, dua orang ini justru tidak juga mendapatkan tindakan dari RSUD Tangerang. Ketika kelompok miskin menyampaikan keluhan atas buruknya pelayanan rumah sakit, para pengelola justru menyalahkan dan memperlakukan pasien secara diskriminatif. Baiklah semuanya, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.